Dok, kenapa saya selalu mual kalau mendengar nama Tifa? Pingin muntah rasanya. Ibu terkena virus tifanus. Pasti langsung bau tai kalau dengar nama Tifa. Saya jahat karena saya lapar. Tapi saya tak akan pernah mengkhianati bangsaku. Takkan sudi saya melacurkan diri jadi antek HTI seperti kamu, Tifa. Polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk, berkedok religi. Terus tante itu manggilnya apa ke Pak Anies kalau boleh tahu? Nis ya. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Terserahlah, suka-suka Tante Tifa mau panggil Nis, Nus, Mas Anies, Mas Anus. Yang penting Tante Tifa seneng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si dokter mangkrak. Pastilah teman-teman sudah mahfum siapa yang saya maksud dengan dokter mangkrak. Iya, orang yang mengaku dokter, ya kan? Bahkan mengaku dokter tapi nggak pernah membuka praktek. Mangkrak jadinya. Yang semakin kesini nggak dikasih ampunnya, semakin nggak dikasih ampun, semakin dirujak oleh netizen se-Indonesia Raya. Rasain lu mon, rasain lu dokter mangkrak. Setelah drama Korea nangis-nangis ya di dalam kubur, netizen seperti dendam kesumat teman-temannya dengan yang namanya itu si tifu-tifu itu. Kalau menurut saya sih bukan dendam kesumat ya, lebih tepatnya adalah jijik gitu ya. Jijik udah tingkat dewa. Jijik stadium 5 ya. Ya gimana nggak jijik gitu ya. Wong dia yang memfitnah Jokowi, menyerang Pak Jokowi, mencaci, memaki, bahkan memfitnah gitu ya. Bukan hanya Pak Jokowi, Gibran, Ibu Iriana, tetapi dia dengan pedenya ya kan, dia sendiri yang malah nangis-nangis di depan kamera, macak terzalimi seolah-olah Pak Jokowi itu adalah orang yang kejam. Coba bayangin, Aduh, kok ada orang seperti ini di dunia ini ya. Dan terbaru teman-teman ya, sampai-sampai ada netizen ya yang mengidap suatu penyakit langka dan itu sangat berbahaya, yaitu penyakit tifanus. Penyakit baru ya. Gejalanya selalu ingin muntah ya, mual dan ingin muntah ketika ngelihat mukanya si Tifa. Bahkan ketika mendengar suaranya saja, apalagi nangis-nangis, mualnya udah kagak ketulungan. Ya, hanya sekedar orang lain menyebut namanya saja, Tifu gitu aja ya kan. Itu udah mual dan mau muntah. Ini setelah didiagnosis namanya virus tifanus, sangat berbahaya. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dok, kenapa saya selalu mual kalau mendengar nama Tifa? Pingin muntah rasanya. Ibu terkena virus tifanus. Pasti langsung bau tai kalau dengar nama Tifa. Polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk, berkedok religi. Tifa memang si ratu drama. Gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya. Bentar lagi masuk penjara. Udah tahu kan teman-teman ya. Jadi saya tidak membuat-buat, nggak mengada-ada. Jadi memang saat ini ada satu penyakit baru
yang disebabkan oleh sebuah virus, dan ini adalah virus langka, ya kan? Dan ini merupakan endemi ya, bukan pandemi. Kalau pandemi itu kan di seluruh dunia, ini endemi, jadi hanya menjangkiti wilayah tertentu yaitu Indonesia. Namanya penyakitnya adalah tifanus. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Astagfirullah, jauhkanlah kami dari penyakit yang bernama tifanus ya Allah, yang selalu ingin muntah dan mual ketika ngelihat mukanya si dokter mangkrak. Aduh, ada gak teman-teman yang sudah terjangkit virus tifanus? Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Saya ingin mengecek apakah virus tifanus ini sudah menyebar ke seluruh bagian Indonesia ataukah belum gitu ya. Lanjut. Saya jahat karena saya lapar. Tapi saya tak akan pernah mengkhianati bangsaku. Takkan sudi saya melacurkan diri jadi antek HTI seperti kamu, Tifa. Jeritan iblis samar di telinga, memanggil namamu di neraka. Kau akan menjerit, kau akan terbakar dalam bara dusta yang kau tebar. Saya tidak akan melacurkan diri, ya kan? Sebagai kesetnya HT Ong untuk merusak bangsa dan negara ini. Paham kamu dokter mangkrak? Netizen barusan ya, walaupun hasil rekayasa AI teman-teman ya, adalah seorang narapidana. Dia mencuri karena lapar, bukan mencuri karena ingin menjadi kesetnya HT Ong. Dengerin itu si dokter mangkrak, percuma kau kelihatan cantik dan lugu, tapi kau seperti serigala. Kau ini mengalami sebuah penyakit yang memang menurut saya penyakit itu adalah penyakit jiwa yang di apotek gak ada obatnya, iya kan? Iya, kelihatan sekali mukamu itu. Kau itu bukan orang yang beres. Kau kurang 1 sendok ya. Lanjut. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo dan kroni-kroninya. Bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty Internasional, sampai ke Komnas HAM Internasional. Luar biasa ya guys ya, luar biasa. Seakan-akan energi Dr. Tifa bersama teman-temannya ini tidak habis-habisnya untuk mengungkap kebenaran versi mereka ya. Saya juga kemudian bingung kebenaran apa sebenarnya yang ingin diungkap di balik kisruh ijazah Pak Joko Widodo seperti itu. Nah, tapi yang saya bingung nih ya, kalau ini barang sudah sampai ke internasional, tentu itu akan memerlukan biaya gitu. Saya salut sekali. Pasti Dr. Tifa dan teman-temannya ini adalah salah satu golongan orang tajir melintir di Indonesia ya. Karena sepertinya sudah sangat lama sekali mereka ini berurusan dengan urusan hukum, namun seperti tidak kekurangan biaya dan tenaga seperti itu. Tapi alih-alih ya, memang mereka juga mungkin luar biasa secara finansial dan energi. Lebih luar biasa lagi Pak Joko Widodo ya. Hanya untuk mencoba menumbangkan Pak Joko Widodo, mereka mencoba menghubungi diaspora 11 negara, bahkan sampai ingin mengantarkan ini ke mahkamah internasional begitu ya. Jadi lihat, begitu sulitnya mereka dan kawan-kawan menjatuhkan Pak Joko Widodo yang hanya sendiri ya. Ingat, kebenaran itu haruslah lebih terang daripada cahaya, dan kebenaran seharusnya tidak akan pernah terkalahkan ya. Tapi kalau main keroyokan kayak gini, Keren. Ya kan, apa yang dikomentari oleh Mbak Ririn barusan ya, saya setuju, saya approve ya kan, karena memang ini orang paling keren sedunia. Yang mana Bang? Mbak Ririnnya? Bukan, si dokter mangkrak. Dia punya rekan di 11 negara, di 11 benua, dan di 11 tata surya. Dan semua sudah dilapori terkait isu ijazah palsu Pak Jokowi. Coba bayangin ya kan, dia yang menuduh, tapi dia yang sibuk mencari pertolongan bantuan orang lain. Seharusnya
Kalau kamu yang menuduh dan kamu memiliki bukti, kamu yang seharusnya di atas angin. Bukan kamu yang malah playing victim dan menggiring opini bahwa dirimu ini sedang dizolimi, dirimu ini sedang dikriminalisasi. Bagaimana ceritanya? Kamu ini dokter mangkrak. Makanya saya tidak heran ya saat ini ada penyakit baru, yaitu ketika ngelihat ini orang itu mau muntah. Lanjut. Tante Tifa. Ya. Jadi aku pengen tanya sama Anda, Tante. Nih ya, tolong dijawab dengan jujur. Anda itu sebenarnya seorang dokter atau tukang tifu atau tukang iful atau tukang cari perhatian? Tolong dijawab ya, Tante. Dokter Tifa. Oh, dokter ya, Teh. Tapi benar dokter ya, bukan pasien gitu. Semua tahu saya Dokter Tifa. Silahkan lihat di Twitter saya ya. Semua orang tahu tuh kalau Tante itu seorang dokter. Tapi saya nggak tahu tuh kalau Tante itu seorang dokter. Setahu aku mah Tante itu seorang pasien tahu. Mohon maaf ya, Teh, canda. Nih, Teh, aku pengen tanya sekali lagi ya, Teh. Tante itu kan deket banget sama Pak Anies, ya kan? Ya, Terus Teh, kenapa sih Tante itu kok bisa deket banget sama Pak Anies? Hah? kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS. Seru juga ya hubungan Tante Tifa sama Pak Anies. Aku jadi kepo nih, pengen mengkorek-korek lebih lanjut tentang kedekatan Tante Tifa dengan Pak Anies. Terus Tante itu manggilnya apa ke Pak Anies kalau boleh tahu? Nis ya. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Terserahlah, suka-suka Tante Tifa mau panggil Nis, Nus, Mas Anies, Mas Anus. Yang penting Tante Tifa seneng gitu. Terus apa sih yang diharapkan dari Pak Anies gitu, Tante? Saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Pemimpin besar? Presiden maksudnya? Kalau presiden terlalu kecil ya. Hah? Terlalu kecil? Lah, kalau presiden itu terlalu kecil, menurut Tante, itu Pak Anies itu akan jadi apa? Saya melihat beliau itu nanti akan jadi Presiden X. Karena Tante itu suka main Twitter, jadi yang cocok itu Pak Anies jadi Presiden X. Ya, betul. betul. Ya, menurut saya ini adalah parodi yang sangat lucu sekali ya, sangat ngakak dan sangat menghibur yang diperankan oleh salah seorang netizen yang kemungkinan besar berasal dari Lampung atau Palembang begitu ya, pokoknya dari Sumatera lah. Sangat kocak sekali ya kan dari parodi yang barusan kita saksikan teman-teman ya. Atau apa ya, bukan parodi sebetulnya. Parodi itu kan menirukan suara orang dan memberikan efek lucu ya. Ya anggap saja ini ya parodi lah gitu ya. Saya nggak ngerti jenis lawak yang barusan dibuat oleh netizen ini apa namanya, saya nggak ngerti ya. Intinya dari video yang barusan kita saksikan kita bisa melihat ya, jangankan orang yang yang ahli apa namanya itu mikro ekspresi dan makro ekspresi, orang awam seperti saya saja ya kan, saya bisa menilai ini orang sebetulnya memang kurang sesendok, dan bisa jadi kurang sesendoknya itu dikarenakan cintanya kepada Wan Ngibul itu nggak kesampaian. Dari gesturnya kan kelihatan ini orang seperti orang salah tingkah ketika membahas Wan Ngibul. Aduh, mangkrak. Ternyata kau gila karena cinta nggak kesampaian toh. Lanjut. Polisi cepet tangkap si Tifa. Kegaduhan makin merajalela. Doyan nyinyir, fitnah sana sini. Mulut busuk berkedok religi. Tifa memang si ratu drama. Gayamu polos hati serigala. Rasain kini kena batunya. Bentar lagi masuk penjara. Oh Tifa, Tifa, Tifa. Kau pintar tipu-tipu. Oh Tifa, Tifa, Tifa. Provokator
Aduh, keren sekali ya Mbak Furul Rusuh yang sudah bertaubat ya, yang sudah menggunakan kerudung. Biasanya tidak menggunakan kerudung, tapi nggak masalah. Menggunakan kerudung maupun nggak menggunakan kerudung, Anda tetap cantik ya. Cantik luar dalam ya kan, beda dengan si dokter Mangkrak. Nah, terkait nyanyian yang dilipsingkan oleh si Mbak Furul Rusuh barusan, saya sangat sepakat teman-teman ya. Apalagi tadi lirik bagian depan, Pak Polisi, kapan tangkap si dokter Mangkrak? Astagfirullah, Mangkrak, lanjut. Pondok bambu atau di Cipinang, malah kalau perlu Nusa Kambangan, berbaju oranye bergelangkan borgol, memang semua itu untuk Tifa. Kami semua ikhlas untuk Tifa. Penjarakan mereka, jangan diberi ampun. Tukang fitnah dan tukang hoak tempatnya di penjara. Keren kali nih ya kan. Jadi teman-teman ya, kita harus berterima kasih kepada si dokter Mangkrak ya, karena tiba-tiba masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tingkat kreativitasnya itu naik 1 sampai 2 kali lipat ya. Setelah si dokter Mangkrak ini membuat sebuah drama Korea nangis-nangis di depan kamera yang ditayangkan di salah satu televisi nasional, swasta nasional gitu ya. Banyak sekali netizen Indonesia yang terinspirasi dan kreativitasnya akhirnya itu muncul gitu. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Bagaimana menurut teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.